हम सीबीआई से आए हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सीबीआई तो क्या मुंह उठा के अंदर चले आएंगे, चलिए यहाँ से। Halo para penonton setia di channel Gamapra, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Di kesempatan kali ini, Gamapra akan membuat alur film yang berjudul Special 26, atau nama lain film ini adalah Special Cabis. Film India ini dirilis pada tahun 2013. Film ini berbahasa Hindi dan dibintangi oleh Akshay Kumar, Manoj Bajpayee, dan para bintang lainnya. Film Bollywood ini terinspirasi dari sebuah kisah kejadian nyata tentang penipuan dan pencurian pada tahun 1987. So, bagaimana untuk kelanjutannya dalam film ini? Langsung saja kita menuju ke alur filmnya. Di saat itu, negara India sedang merayakan hari kemerdekaan dengan memamerkan alutsista mereka di jalanan dengan berkonvoi. गणतंत्र दिवस। गणतंत्र एक शब्द है कि यात्रा 37 वर्ष पहले 21 तोपों की सलामी के बाद जो आपको नियमबद्ध होकर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी गणतंत्र को Di tempat lain, ada seorang pria dari CBI. Ini adalah sebuah agensi elit polisi di India, atau bisa juga disebut agensi Interpol milik India. Pria tersebut bernama Ajay. Saat itu dia meminta bantuan kepada polisi untuk melakukan penggerbekan. महिला कांस्टेबल काफी होंगे जी। रेड कहाँ डालनी है? भाई रेड कहाँ डालनी ये अभी हमें भी नहीं पता, सिर्फ शर्मा जी जानते हैं अभी तो। Setelah meminta bantuan, Ajay menemui pemimpin penggerbekan ini bernama PK Sharma. Sharma saat itu agak ketakutan karena yang dia akan gerbek bersama timnya adalah seorang menteri di India pada saat itu. Tim CBI ini terdiri atas 4 orang, yaitu PK Sharma, Ajay, Joginder, dan Iqbal. Setelah itu, tim CBI ini pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dengan polisi yang ditelepon oleh Ajay sebelumnya. Saat itu polisi yang bertugas bernama Rafir. Dia bertugas ditemani dengan Santi dan anak buah yang lainnya. Lalu setelah pertemuan antara Ajay dan Rafir, mereka semua berangkat ke rumah menteri yang akan digerebek. Sesampainya di sana, Sharma menampar pembantu Pak Menteri karena ia tidak sopan dan membentak Sharma. मंत्री जी हम सीबीआई से आए हैं। सीबीआई तो क्या मुंह उठा के अंदर चले आएंगे, चलिए यहाँ से। Setelahnya, Ajay memerintahkan anggota yang lain untuk menggeledah rumah Pak Menteri. Di sebuah kamar, Ajay dihalangi oleh istrinya Menteri untuk menggeledah lemari yang ada di kamar itu. Istrinya Menteri beralasan kunci lemarinya hilang. Sharma yang mendengar itu meminta Ajay untuk membuka paksa lemari itu. Ternyata di dalam lemari terdapat banyak uang yang dimiliki si Pak Menteri. Lalu Ajay beranjak ke ruangan altar. Di sana istri Menteri masih menghalangi Ajay untuk menggeledah altar itu. Setelah Ajay mendapat bantuan dari Santi, Ajay menggeledah altar tersebut. Dan benar saja, di bawah altar tersebut terdapat banyak uang yang disembunyikan Pak Menteri. Bahkan uangnya ada yang disembunyikan di belakang rak buku dan di bawah jok mobil milik Pak Menteri yang hanya terparkir sebagai pajangan. Tim yang lainnya juga menemukan uang yang disimpan di bawah plafon rumah. Dan juga tidak lupa tim ini memfoto saat penggerbekan sebagai barang bukti. Pak Menteri saat itu sudah menjadi lemas karena semua uang yang disembunyikan telah ditemukan oleh tim CBI dan polisi. Tetapi saat Sharma meminta tanda tangan Menteri di atas kertas laporan, Pak Menteri bernegosiasi dengan Sharma berharap Sharma bisa disogok. Saat itu Menteri menawarkan 2 lak, tapi nyatanya Menteri malah mendapat 2 tamparan dari Sharma. हमारे ख्याल से ठीक रहेगा 2। हाँ। Ternyata uang dan harta yang disembunyikan Menteri merupakan hasil dia korupsi selama menjabat. Polisi Rafir saat itu terkesima dengan perilaku Sharma yang jujur dan tidak mau menerima sogokan di hari pertama kali dia melakukan penggerbekan. Lalu Sharma memberi sebuah nasihat ke Rafir. Kekuatan sejati datang dari hati, dan Sharma meminta Rafir untuk menunggu di rumah Menteri sampai tibanya para polisi yang lain untuk datang membantu. असली पावर दिल में होती है। लाइफ में बाइक और हमेशा इस बात को याद रखना। ओके सर। Setelah penggerbekan saat di mobil, Ajay menggoda Sharma dengan nasihat yang dikatakan kepada Rafir. Ternyata saat penangkapan tadi, Sharma begitu takut berhadapan dengan Pak Menteri. Lalu setelah sampai di kantor, mereka semua melepaskan penyamaran saat melakukan penggerbekan di rumah Menteri tadi. Mereka berempat berpencar, ada yang ke bandara, stasiun kereta api, dan terminal bis. Dan polisi yang membantu masih menunggu datangnya bala bantuan. Santi saat itu merasa ada yang tidak beres, karena bantuan tidak kunjung datang.
Dan benar saja, ternyata mereka berempat tadi bukanlah petugas CBI yang asli. Mereka berempat tadi merupakan komplotan penipu yang menggunakan nama CBI. एयरपोर्ट भाई साहब ये जयपुर के लिए बस यहाँ से मिलेगी? जी हाँ, यहीं से मिलेगी। Lalu di 28 Januari 1987, saat itu Joginder sedang mencari berita di semua koran. Dia mencari berita mengenai kasus pencurian yang mereka berempat lakukan. Setelah mendapat kepastian tidak ada kabar beritanya, dia menelpon Ajay untuk memberitahu situasi telah aman. Dan di tempat Sarma, dia sedang melakukan persiapan untuk pesta pernikahan anaknya. Dia ditelepon Ajay dan diberitahu situasinya sudah aman. Tapi sebelum memutus telepon, Sarma meminta sebuah bingkisan yang banyak dari Ajay untuk pesta pernikahan anaknya. Setelah itu, Ajay menelpon Iqbal dan memberitahu juga situasi aman. Dan mereka berempat akan bertemu kembali di saat pernikahan anaknya Sarma. पापा अजय चाचू का फोन है। हेलो। हाँ कुछ छपा है कहीं? नहीं, तू कपड़े क्यों धो रहा था? कपड़े? हेलो। हाँ, अजय ये बात उन दोनों को मत बताना यार। Di tempat persembunyiannya, Ajay saat itu sedang suka kepada wanita tetangga depan rumahnya bernama Priya. Mereka berdua saling suka, namun orang tua Priya tidak setuju dengan hubungan mereka. Dan sebentar lagi Priya akan segera menikah dengan pria pilihan ayahnya. Lalu di tempat menteri lagi, saat itu sudah datang kepala kepolisian dan menanyakan menteri tentang laporan kejadian itu. Namun Pak Menteri tidak melaporkan kejadian itu. Pak Menteri takut akan namanya yang tercoreng atas kasus penipuan yang terjadi di rumahnya. Dan Pak Menteri meminta polisi Rafir dan Santi diskor sementara. Karena mereka berdua membantu para penjahat melakukan aksi penipuan dan pencurian. बिना FIR के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें और शांति को सस्पेंड किया जाता है। Got it? सर। Lalu di hari pernikahan anak Sarma, rekan-rekannya Sarma sudah datang semua di Chandigarh tempat tinggal Sarma. Di sana mereka semua disambut dengan sangat meriah karena ini adalah perintah Sarma untuk menyambut mereka saat temannya sudah pada datang. Setelah pesta usai, Sarma mengantar Ajay ke bandara. Saat itu Ajay memberitahu aksi penipuan berikutnya akan dilakukan di kota Kolkata, di daerah Pasar Bada setelah Sarma menanyakan ke Ajay. Tetapi karena hasil curiannya kecil, Sarma mengeluh ke Ajay karena dia sudah tua dan ingin segera pensiun dari dunia kriminal. अगला कहाँ पर है? कलकत्ता, कलकत्ता में कहाँ? बड़ा बाजार। अच्छा है। Lalu di New Delhi, ada seorang pria bernama Wasem. Dia merupakan seorang CBI yang asli. Saat itu Wasem sangat bahagia mengantar anaknya berangkat sekolah. Setelah mengantar, dia mendapat telepon dari Rahul rekannya di CBI. Ternyata Rahul sudah menangkap seorang kriminal. Tapi penjahat yang diinginkan Wasem berada di bawah sedang melakukan transaksi dengan penjahat yang lainnya. Saat penjahat akan ditangkap, dia melawan balik dan kabur berlari. Saat itu Rahul berhasil menangkap penjahatnya, namun kalah dalam berantem. Hey, Gupta, look. Setelah itu, Wasem dengan penuh semangat mengejar penjahat itu. Penjahat sempat mengambil bajai untuk kabur, tapi Wasem tidak kehilangan akal begitu saja. Dia menebeng sebuah bus, dan saat sudah mepet dengan bajai yang dikendarain penjahat, Wasem menendangnya hingga terguling. Tapi lagi-lagi penjahat berhasil melarikan diri hingga terpojok di atas gedung. Penjahat mengancam akan loncat, tapi karena Wasem orang yang berani, dia malah menampar penjahat itu, hingga penjahat itu jatuh dari atas gedung dan jatuh tepat di atas mobil. Di tempat lain, Ajay menemui Priya di sekolahan karena Priya bekerja sebagai guru dan menanyakan kabarnya. Sebab Ajay selalu menelpon di malam hari tapi ayah Priya lah yang mengangkat teleponnya itu. Kemudian setelah penangkapan penjahat, Wasem bertemu dengan atasannya. Atasannya memberitahu aksi penipuan yang mengatasnamakan CBI di rumah Pak Menteri. Tapi saat itu orang-orang CBI hanya tahu ada 4 orang pelaku dan tidak tahu seperti apa wajah mereka. Lalu Wasem diberikan tugas untuk memecahkan kasus penipuan ini.
धमकी शुरू मैं बात कर रहा हूं ना मेरी तरफ से फाइनल जय हिंद सर जय हिंद Lalu di kantor CBI, ternyata sudah ada Rafir di sana. Di sana Rafir ingin meminta bantuan kepada orang-orang CBI. Rafir menceritakan semua kronologis kejadian kenapa dia bisa terlibat aksi penipuan yang dilakukan penipu di rumah menteri. मिलिए 15 मिनट में जय हिंद जय हिंद 4 थे Wasem saat itu menjadi agak kurang percaya dengan Rafir. Karenanya diperkirakan Wasem, Rafir bekerja sama dengan para penipu. Tapi setelah dituduh Wasem seperti itu, Rafir menjadi marah dan tetap akan melakukan penyelidikan sendirian walaupun tanpa bantuan Wasem. Mendengar perkataan Rafir seperti itu, Wasem menjadi percaya dan membantu Rafir. Wasem juga mengecek rumah Pak Menteri yang menjadi korban penipuan. Setelah dari sana, Rafir dan Rahul mencari data orang yang melakukan penipuan. Karena hanya Rafirlah yang ingat wajah dari pelaku penipuan. Di tempat lain, ternyata Ajay dan rekan-rekan yang lainnya sudah berkumpul dan melakukan aksi penipuannya kembali. Tapi kali ini mereka menyamar sebagai petugas pajak. Setelah sampai di lokasi, ternyata sudah ada petugas CBI yang asli sedang melakukan penggeledahan. Melihat itu, Sharma sedikit agak panik. Namun Ajay dengan tenangnya mencari alasan untuk bisa kabur bersama rekan lainnya dari CBI yang asli. Akhirnya mereka berempat tetap melakukan aksi penipuan di lokasi yang lainnya. Di lokasi penggerebekan ini, ternyata banyak orang-orang penting yang menyimpan uang haram di lokasi ini. Akhirnya mereka berempat melakukan aksinya kembali. Di sana mereka menemukan uang di belakang lukisan dewa yang dipajang. Dan ternyata di belakang dinding ada sebuah ruangan besar yang berisikan uang. Bahkan mereka juga mengosongkan isi brankas yang penuh uang dan perhiasan. Setelah mendapatkan semuanya, sekarang hanya tinggal cara kabur dari sana yang Sharma masih pertanyakan ke Ajay. Ajay tidak kehabisan akal dan dia meminta bantuan dari CBI asli untuk kabur dari sana. Dan pada akhirnya mereka berhasil kabur dengan tenang dari lokasi dengan bantuan orang-orang CBI yang asli setelah menipunya. Lalu Wasem mendapat kabar tentang kejadian yang dilakukan Ajay dan komplotannya. Tapi kali ini Wasem menyiarkan berita di koran tentang kasus penipuan. Tentang mereka yang menyamar sebagai CBI palsu dan petugas pajak yang palsu. Saat di bandara, Ajay memberi koran yang berisikan berita tentang mereka ke Sharma. Sharma saat itu menjadi agak takut. Tetapi Ajay dengan tenangnya dan dengan beraninya ia akan mengambil langkah yang lebih besar. Dengan melakukan aksi penipuan yang lebih besar juga. Dan di kantor CBI, Rafir memberikan profil PK Sharma kepada Wasem dan meyakinkan Wasem bahwa PK Sharma ialah pelaku penipuan yang merampok rumah menteri dengan menyamar sebagai anggota CBI palsu. 4 people came dressed. Oh ya अजय पक्का 100%। इसने अपना नाम पीके शर्मा बताया था और इसकी एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता। Lalu, setelah mendapat profil Sharma, Wasem memerintahkan Rahul untuk menyadap jalur komunikasi milik Sharma. Dia tidak langsung menangkap Sharma begitu saja. Jika ditangkap, paling Sharma akan bebas karena kurangnya bukti. Di rumah Sharma, Wasem mengirim seorang anggota CBI yang mengaku sebagai teknisi telepon. Di sana, anggota CBI ini mengaku dihubungi oleh pihak keluarga Sharma akan keluhan jaringan telepon. Anggota CBI ini menaruh sebuah alat penyadap di dalam gagang telepon milik Sharma. Setelah menaruh alat penyadap, anggota CBI ini mengetes jaringan dengan menelpon ke anggota CBI yang ada di kantor. Setelah merasa cukup, anggota ini akhirnya pergi dari rumah Sharma. गुरमीत फोन रखते निकल चंगा सर जी। Di lain tempat, Ajay bertemu dengan Priya. Saat itu Priya sudah mengetahui bahwa Ajay seorang yang bekerja melakukan sebuah aksi penipuan. Priya juga meminta kepastian hubungan dengan Ajay, karena sebentar lagi dia akan menikah. Ajay memberitahu Priya mereka akan bertemu kembali lagi di bandara pada hari Kamis.
Setelah pertemuan itu, Ajay langsung pergi ke hotel dan di sana dia menelpon Sharma. Tapi saat itu mereka berdua tidak mengetahui bahwa semua rekaman pembicaraan mereka telah disadap oleh pihak CBI yang asli. Mereka akan bertemu di Bombay dan akan melakukan sebuah aksi yang sangat besar untuk pekerjaan mereka semua. Dan aksi inilah pekerjaan mereka yang terakhir kalinya dan akan pensiun dari dunia kriminal. Bombay, Sea Castle, 43. Setelah Ajay memberitahukan lokasi kepada timnya langsung berangkat menuju ke lokasi tersebut. Tapi sebelum melakukan aksinya, Ajay mempersiapkan segala sesuatunya sendirian. Dia membeli sebuah stempel di pasar gelap. Stempel tersebut merupakan stempel palsu yang dipakai selama ini dalam aksi penipuannya. Dan dia juga mengumumkan sebuah iklan di koran tentang perekrutan anggota CBI. Dan yang nantinya akan digunakan Ajay dan timnya untuk melakukan aksi penipuan besarnya. Tapi ternyata mereka berempat telah dibuntuti oleh seorang CBI asli. Lalu setelah Wasem sampai di Bombay, dia menanyakan informasi semua orang yang membuntuti Ajay dan timnya. Mereka semua melaporkan semua kejadian dari membeli stempel dan juga ketika Ajay memasang iklan pekerjaan di koran. Keesokan harinya, koran yang berisikan info lowongan kerja di CBI sudah beredar luas. Dan banyak warga India yang ikut mendaftar menjadi anggota CBI. Tapi, yang para pendaftar ini tidak ketahui, lowongan kerja palsu yang dibuat Ajay adalah untuk memuluskan rencananya Ajay. Ajay juga mempersiapkan lokasi untuk tes wawancara di aula hotel. Dan juga Wasem menempatkan beberapa anggotanya untuk ikut tes wawancara penerimaan kerja anggota CBI milik Ajay. Lalu setelah para pelamar datang, mereka semua diinterview oleh Ajay dan Sharma. Banyak orang yang digagalkan dalam interview ini. Orang pertama digagalkan karena perilakunya yang tidak sopan. Bahkan ada yang gagap, serta orang yang tidak bisa bicara melamar pekerjaan ini. थोड़ा ऊंचा बोलिए। अनुज चंद्रा। किशन चौधरी सर। नेम कामिनी। किसी ने कहा आपको बैठने के लिए? सॉरी सर। आउट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर उखाड़ेंगे ना सर? थोड़ा आप, थोड़ा हम। करप्शन खत्म करना है सर। Setelah itu, pelamar yang lolos dikumpulkan dan diberitahu bahwa akan ada tes selanjutnya di hari esoknya. Dan mereka semua pelamar yang lolos disebut sebagai Special 26 oleh Ajay. मेरा नाम है A.K. वर्धन। आप हैं Special 26। Lalu anggota CBI yang asli, hanya 2 orang lah yang lolos. Mereka yang lolos memberitahu informasi ke Wasem. Pada besok hari di jam 11, mereka semua yang lolos akan diberikan arahan oleh para anggota CBI yang palsu dan akan melakukan aksi penggerebekan setelah selesai makan siang. Lalu di hotel tempat Ajay dan timnya menginap, mereka semua sibuk mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan aksinya. Mereka mempersiapkan kartu anggota palsu dan surat penangkapan yang palsu. Setelah mereka semua telah selesai melakukan persiapan dan kembali ke kamar masing-masing, Sharma didatangi Wasem yang menyamar sebagai petugas hotel. Di dalam kamar Sharma, Wasem menginterogasi Sharma dan memberikan pilihan untuk Sharma. Pilihannya adalah dipenjara atau memberikan semua informasi rencana tim CBI palsu kepada Wasem. Sharma yang saat itu menjadi takut akan penjara, membocorkan semua informasi ke Wasem. Jadi rencananya mereka tim CBI palsu akan berangkat jam 3 sore melakukan penggerebekan. Setelah jam setengah 3 bis jemputan datang ke hotel. Mereka semua akan mendatangi toko perhiasan terbesar di Mumbai dan mengambil semua perhiasan yang ada di sana. Kemudian akan melakukan aksinya selama 30 menit agar tidak terjadi masalah. Dan ternyata mengapa Ajay begitu tenang serta berani dalam melakukan aksinya. Ajay sempat melamar sebagai anggota CBI dan lulus dalam tes tertulis. Namun dia gagal dalam tes wawancara. Lalu dia menjadi kecewa dan membuat tim CBI palsu miliknya sendiri. Dan faktanya, aksi tim CBI palsu yang akan menggerebek toko perhiasan di Mumbai merupakan aksi mereka yang ke-50.
Dan akhirnya Sharma mau bekerja sama dengan tim CBI yang asli karena dirinya takut untuk dipenjara. Wasem memerintahkan Sharma untuk tetap seperti rencana tim CBI palsu dan jangan bertindak macam-macam. Lalu saat Wasem akan ke WC hotel, dia berpapasan dengan Ajay. Wasem kemudian mendekati Ajay di bar hotel. Saat itu Ajay mengaku bekerja di bagian ekspor-impor barang, dan Wasem bercerita dia bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Setelah perbincangan mereka, Wasem menjatuhkan uang 100 rupiah dan bilang bahwa itu uang Ajay yang dijatuhkan. वर्धन साहब जी ये शायद आपका पैसा गिर गया. Esok harinya di ruang aula hotel, para pelamar yang lolos sudah berkumpul dan Wasem pergi ke toko perhiasan yang akan menjadi lokasi penipuan. Di sana Wasem memberitahu tempat tersebut akan menjadi lokasi penipuan dan akan diambil semua perhiasannya. Awalnya manajer toko tidak percaya begitu saja dengan Wasem. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, manajer itu mempercayai serta menuruti semua perintah Wasem. Manajer toko memindahkan semua perhiasan ke gudang toko yang tidak jauh dari toko perhiasan utama dan mengganti semua perhiasan yang asli dengan perhiasan palsu. Serta menutup toko untuk masyarakat umum dan anggota CBI yang asli akan ditempatkan di toko itu sebagai pelanggan palsu. सिविल में 2 लोग उस मोड़ पे 2 लोग इस मोड़ पे. ओके. जहाँ वो अपनी बस पार्क करेंगे वहाँ अपनी गाड़ी होनी चाहिए उसको ब्लॉक करने के लिए. ठीक है सर. ये पैकेट में रखिए. ये वाला उधर. Lalu setelah bis sampai yang sudah sesuai dengan rencana, mereka semua bergegas pergi ke tempat yang akan dituju. Namun Sharma turun di kantor pusat kepolisian dengan beralasan untuk memeriksa surat perintah. Tetapi fakta yang mengejutkan terjadi di sini. Ajay, Iqbal, dan Joginder ternyata naik mobil yang berbeda tidak menaikin bis jemputan. Dan ternyata Rafir merupakan anggota komplotan penipuan ini. Dan juga Santi tentunya. Dan mereka juga bukanlah anggota polisi yang asli. Setelah itu Ajay dan timnya pergi ke gudang yang sebelumnya telah disimpan perhiasan. Dan saat melakukan aksinya, mereka tidak lupa memutus jalur komunikasi agar semua orang di tempat itu tidak bisa menghubungi orang yang ada di luar dan minta tolong. सीबीआई की रेड है. सब अपना अपना काम बंद करिए. चलिए काम बंद करिए. काम बंद करिए. चलिए. मैडम चलो चलो चलिए. निकलो निकलो उसको छोड़ो चलो जल्दी चलो. साइन करो यहाँ पर. Setelah aksi penipuan itu, mereka semua membagikan semua hasil jarahannya ke orang-orang yang terlibat aksi penipuan ini. ले भूतनी की तरह हिस्सा हो मैडम गया. थोड़ा सा और प्लीज मैडम. अबे चल मैडम, हट ये जा मैडम ऐसे. कितना मेहनत मारूंगी लगा तेरे मुंह पे. Di depan toko perhiasan, Wasem menjadi curiga mengapa tidak ada orang yang turun dari bis dan dia menanyai orang yang ada di bis. Tak lama, toko perhiasan mendapat telepon dari gudang bahwa gudangnya sudah habis dijarah oleh tim CBI palsu. Wasem akhirnya menyadari bahwa dirinya telah tertipu oleh Rafir yang mengaku sebagai anggota polisi. Serta dia menanyakan ada berapa orang anggota CBI asli yang bertugas di penggerbekan untuk menangkap anggota CBI palsu. Ternyata total ada 26 orang yang bertugas dan itulah arti dari spesial 26. Ternyata mereka adalah 26 anggota CBI asli yang berhasil ditipu habis oleh Ajay dan para rekannya. सिर्फ 4 कहानी. मुझे आपको रणवीर और राहुल को मिलाकर कुल 27 लोग हैं सर. रणवीर पुलिस वाला नहीं है सोलंकी. पक्का 100%. Lalu di tempat lain, pria akhirnya melarikan diri untuk menemui Ajay setelah dikirimkan tiket pesawat yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Ajay. Lalu di bandara akhirnya Ajay menemui pria dan akhirnya mereka hidup berdampingan selamanya. Ternyata Ajay juga sudah menyadari Wasem adalah anggota CBI yang asli saat Wasem menjatuhkan uang 100 rupiah di bar hotel. Dia mengembalikan uang milik Wasem melalui petugas pos. Dan di akhir film, Wasem mendapat informasi mengenai para tersangka penipuan ini. Mereka semua sedang duduk manis menonton pertandingan kriket dalam pelarian mereka.
Yaps, mungkin itu saja yang bisa Gamapra sajikan kepada kalian para penonton di channel Gamapra. Mohon maaf bila ada salah dalam pembuatan alur filmnya serta bahasa yang digunakan. Dan untuk kalian yang baru menonton channel Gamapra, jangan lupa klik tombol subscribe dan serta share video ini jika kalian suka dengan alur film ini. Jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di video alur film yang lainnya.